Oke, jadi kita semua udah lihat ya beritanya, laba MTWI katanya meroket gila-gilaan. Tapi apa sih cerita sebenarnya di balik angka fantastis itu? Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, kita lihat datanya satu persatu biar kita paham betul apa yang terjadi. Yuk kita mulai. Nah, ini dia angkanya, 517,5%. Ini angka kenaikan laba bersih MTWI di 2024 yang bikin heboh satu pasar. Angka segede ini jelas langsung bikin kita noleh kan? Tapi, sebagai investor yang cermat, kita tahu, di balik angka yang wow, selalu ada cerita yang harus digali lebih dalam. Justru, angka spektakuler kayak gini, itu lampu kuning, bukan lampu hijau buat langsung beli. Ini semacam undangan buat kita untuk jadi detektif. Apa sih yang bikin labanya meledak? Terus, resikonya apa aja? Dan yang paling penting nih, harganya sekarang itu kemahalan nggak sih? Oke, ini rencana main kita hari ini. Kita mulai dari yang heboh-heboh dulu, soal ledakan labanya. Terus, kita bongkar mesin keuangannya, lihat ada tantangan apa dari OJK, kita bandingin valuasinya, identifikasi semua risikonya. Dan, di akhir, saya akan kasih framework strategi gimana cara menyikapinya. Siap ya? Sip, kita mulai dari bagian pertama. Kita lihat dulu angka yang bikin semua orang ngomongin MTW ini. Harus diakui, performa mereka di 2024 ini emang luar biasa. Dan bisa jadi ini adalah titik awal yang penting buat perusahaan. Jadi, laba bersihnya itu lompat dari cuma 12 miliar, jadi lebih dari 75 miliar. Terus, efeknya apa buat kita sebagai pemegang saham? Nah, ini langsung ngaruh ke laba per saham atau EPS. Artinya, setiap satu lembar saham yang kita punya, sekarang menghasilkan untung yang jauh lebih besar. Dari cuma 4 perak, jadi hampir 26 perak. Pantesan, pasar jadi super opinis. Oke, angka labanya memang keren. Tapi sekarang, ayo kita coba buka kap mesinnya. Biasanya pertumbuhan yang ngebut banget itu seringkali datang sepaket dengan risiko yang tinggi juga. Coba kita cek, bener nggak di kasus MTWI ini? Nah, ini dia. Datanya ngomong banyak. Lihat deh, total asetnya tumbuh pesat, hampir 400%. Keren! Tapi coba lihat baris di bawahnya. Liabilitas atau utangnya tumbuhnya lebih kenceng lagi, sampai 450%. Inilah yang kita sebut sebagai ciri khas leveraged growth. Jadi apa itu leverage growth? Gampangnya gini deh, perusahaan ini pakai utang buat ngegas pertumbuhannya, bukan pakai modal sendiri. Ini kayak nyetir mobil sport, bisa kenceng banget, hasilnya bisa mantap. Tapi kalau di jalan ada kerikil sedikit aja atau ada masalah, risikonya jadi berkali-kali lipat lebih besar. Dan ini bukti nyatanya. Rasio utang terhadap modalnya, atau debt to equity ratio, ada di angka 7,83 kali. Artinya, total utangnya itu hampir 8 kali lipat lebih besar dari modal sendirinya. Ya memang sih di industri asuransi rasio ini wajar kalau tinggi. Tapi, angka segini tetap jadi sesuatu yang harus kita cermati baik-baik. Nah, selain soal utang yang gede tadi, ada lagi nih tantangan dari luar. Bukan dari internal perusahaan, tapi dari regulator. Yaitu aturan permodalan yang makin ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Coba perhatikan baik-baik slide ini. Ini penting banget. Buat target 2026, MTWI ini aman. Modal yang dibutuhkan 250 miliar dan mereka udah punya di atas 400 miliar. Ini kabar baik, kita bisa tenang untuk jangka pendek. Tapi, tantangan besarnya itu ada di tahun 2028. Buat memenuhi syarat minimal aja, mereka masih kurang. Apalagi kalau mau naik kelas dan butuh modal 1 triliun, itu masih jauh banget. Buat kita sebagai investor, ini artinya apa? Artinya, cuma ngandelin laba ditahan aja kayaknya nggak bakal cukup buat ngejar target 2028 itu. Jadi, kita harus siap-siap. Ada kemungkinan besar mereka akan melakukan aksi korporasi, misalnya rights issue. Nah, kalau ada rights issue, kepemilikan saham kita bisa terdilusi atau berkurang persentasenya. Oke, setelah kita tahu kondisi internalnya dan tantangan dari regulator, sekarang pertanyaan utamanya, dengan semua cerita ini, harga saham MTWI sekarang itu wajar nggak ya? Cara paling gampang buat ngeceknya adalah dengan membandingkannya sama kompetitor sejenis. Coba deh, fokus ke kolom yang tengah, P per B ratio, atau price to book. Lihat angka MTWI 2,70. Complang banget kan? Sekarang bandingin sama Tugu, yang notabene pemimpin pasarnya. Angkanya cuma 0,45. Ini artinya, pasar menilai setiap Rp1 aset bersih MTWI jauh lebih mahal ketimbang aset bersih milik Tugu. Biar lebih jelas, kita jajarin gini. MTWI dihargai premium hampir 3 kali lipat dari nilai bukunya. Di sisi lain, Tugu yang perusahaannya lebih besar malah dihargai diskon di bawah nilai bukunya. Ini menunjukkan kalau pasar itu lagi bertaruh besar banget sama janji pertumbuhan MTWI di masa depan. Ekspektasinya tinggi sekali. Nah,
Kutipan ini pas banget buat menggambarin situasinya. Kalau sebuah saham itu harganya udah mencerminkan ekspektasi yang sempurna, artinya nggak ada ruang buat kesalahan sedikit pun. Kalau nanti kinerjanya meleset dikit aja dari harapan pasar, harganya bisa langsung anjlok. Ini risiko valuasi yang harus banget Anda pahami. Oke, jadi kalau kita kumpulin semua, ada 4 risiko utama yang wajib banget kita catat sebelum memutuskan mau ngapain sama saham MTWI ini. Pertama, likuiditas. Saham yang beredar di publik itu sedikit, jadi kalau mau jual atau beli dalam jumlah besar itu susah. Kedua, risiko underwriting. Ngejar pertemuan premi yang agresif itu bisa jadi bumerang kalau tiba-tiba klaimnya meledak. Ketiga, tekanan modal 2028. Ini nyata, kalau gagal bisa dipaksa merger atau diakuisisi. Dan terakhir, yaitu tadi, risiko valuasi. Harganya udah premium, jadi sensitif banget sama berita jelek sekecil apapun. Oke, kita udah bongkar semua datanya, yang bagus dan yang jelek. Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Kita susun strategi yang cerdas. Strateginya begini. Langkah pertama dan paling penting, sadari sepenuhnya risikonya. Pahami kalau ini adalah saham high risk, high return. Kedua, jangan kejar kereta. Jangan beli pas harganya lagi tinggi-tingginya. Sebaliknya, manfaatkan kalau ada koreksi. Tunggu sampai harganya turun ke area support di kisaran 340-an untuk mulai cicil beli. Ketiga, pasang target yang masuk akal. Mungkin di jangka menengah, target jualnya bisa di area 400 sampai 450. Pada akhirnya, keputusan tetap di tangan Anda. Saya sudah beberkan petanya, sudah saya tunjukkan potensi untungnya, rintangan di tengah jalannya, sampai jebakan-jebakan yang mungkin ada. Sekarang, coba tanyakan ke diri Anda sendiri apakah profil saham seperti MTW ini dengan segala risikonya cocok dengan tujuan investasi dan karakter portofolio Anda. Coba direnungkan baik-baik.